على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Satu nasihat yang ingin saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin hadirat, itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya. Tatkala Nabi memboncengnya di atas suatu tunggangan, tatkala Ibnu Abbas umurnya sekitar 10 tahun, ya, di mana Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, ya, atau wahai remaja, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Di antara kalimat-kalimat tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah." Yang artinya, ta'arraf ila Allah, kenalkanlah dirimu kepada Allah tatkala engkau dalam kondisi lapang, ya'rifka fi shiddah, maka Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam kesulitan. Saya ulangi, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha, kenalkanlah dirimu kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang, ya'rifka fi shiddah, maka niscaya Allah akan mengenal engkau tatkala engkau dalam kondisi sulit, ya. Ini wasiat yang sangat agung, ya. Karena banyak orang yang mereka baru dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam kondisi sulit, tatkala terlilit utang, tatkala sakit keras, ya, tatkala segala perkara buntu, baru dia ingat kepada Allah, baru dia kemudian salat malam, baru dia kemudian banyak berzikir, banyak bersolawat, ya. Tetapi yang diinginkan oleh Nabi SAW yaitu kita justru mengenalkan diri kita tatkala kita dalam kondisi lapang, tatkala tidak terlalu banyak pikiran, justru kita sisihkan waktu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kebanyakan kita alhamdulillah dalam kondisi lapang, ya. Ya, maka di saat kita sehat, di saat kita lapang, jangan lupa untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah mengetahui kita semua. Allah mengetahui kita semua, tetapi nanti Allah akan mengenal kita dengan pengenalan khusus, pengenalan spesial kata para ulama, ya. Yaitu bagaimana caranya kita cari muka kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang, dalam kondisi lapang. Karena kalau kita senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi lapang, nanti dalam kondisi sulit Allah akan kenal kita. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi lapang. Tatkala dalam kondisi syiddah, dalam kondisi sulit, ditelan oleh ikan paus, maka Allah mengenal Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Dan Dhannun itu Nabi Yunus alaihissalam, tatkala dia keluar meninggalkan umatnya dalam kondisi marah, ya, mereka tidak mau beriman, dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya, maka dia pun ditelan oleh ikan paus. Kata Allah, fanada fi dhulumat, maka dia pun menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Kata para ulama, Nabi Yunus dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan malam, dan dalam kegelapan perut ikan paus. Dan dia menyeru dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengatakan, sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Sebagian athar menyebutkan malaikat mengenal suara tersebut. Kenapa suara tersebut sering didengar oleh malaikat tatkala dia dalam kondisi lapang? Maka tatkala dalam kondisi sulit, maka langsung suara tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menolong Nabi Yunus alaihi salam. Makanya Allah berkata, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau tidaklah Yunus bertasbih kepada Allah, maka niscaya dia akan tetap berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat, ya. Jadi kalau kita biasa ingat Allah dalam kondisi lapang, kita punya uang, kita umrah, punya uang, kita haji, kita bersedekah, bangun malam, salat malam, cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turun langit ke dunia mencari hamba-hambanya, maka kita bangun, ya. Allah mengatakan, hal min mustaghfirin fa'ghfirullah, mana di antara hambaku yang beristighfar akan aku ampuni. Kita bangun cari muka. Hal min sa'il fa'utiya su'lah, apakah ada hambaku yang mohon, aku akan kabulkan permohonannya. Kita bangun. Sehingga Allah mengenal kita dengan pengenalan khusus. Nanti saatnya kita berhadapan dengan perkara yang syiddah, perkara yang berat, maka Allah akan mengingat kita. Sebaliknya kalau di masa-masa lapang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala di masa sulit Allah pun lupa kepada kita, atau Allah tidak, maksudnya Allah tinggalkan kita.
ya. Tidak Allah gubris urusan kita, ya. Allah tinggalkan kita. Kita memohon bermunajat tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah merahmatinya, ya. Karena mereka menyebutkan itulah nasib Fir'aun. Fir'aun tatkala dalam kondisi lapang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sempit tatkala akan tenggelam dia ingat kepada Allah, dia bersyahadat. Ya. Falamma adrakahul gharaq qala annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tatkala akan tenggelam maka dia berkata la ilaha illallah. Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak bermanfaat. Allah tinggalkan dia. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau termasuk orang-orang berbuat kerusakan. Disebutkan dalam riwayat hadis dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, waktu Fir'aun mulai berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan meninggal dunia, maka Jibril segera mengambil pasir, masukkan pasir dalam mulutnya. Jibril khawatir kalau Fir'aun qomat kamit nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril tidak mau Fir'aun diampuni, ya. Dia ingin Fir'aun mati dalam kondisi apa? Kafir, dalam neraka jahanam kekal selamanya. Maka Fir'aun mulai qomat kamit la ilaha illallah, segera masukin pasir dalam apa? Mulutnya, khawatir jangan sampai Allah merahmati Fir'aun, ya. Jadi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi lapang, masih bisa kerja, belum sakit, ya, belum ada halangan, jangan lupa sisihkan waktu untuk baca Quran, jangan lupa sisihkan waktu salat malam, jangan lupa sisihkan waktu untuk zikir pagi petang, ya. Sisihkan waktu, ya. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian, ya. Jadi agar kita dikenal oleh Allah dengan pengenalan secara khusus.